Alhamdulillah alladzi yunawwiru bihi al-qulub wa yunaffiha bihi an kulli su' wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah alimul shahadati wal wujub wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa 'azimana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammad al-habib al-mahbub Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim wa majid wa 'azim ala abdika sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man ala min hadihi al-dar ila yaumil wuqufi baina yadayka ya karim ya ghaffar amma ba'd. Kepada yang kami hormati, yang kami muliakan, para hadirin, hadirin al-kiram, hadirin al-anajid, wabil khusus berpikir Habib Abdul Rahman Al-Hamid wa Habib Mahmud bin Umar Al-Hamid, Masa'anallahu bi hayatihima wa barakiyata wa barakiyata al-habaib. Semoga Allah SWT memanjangkan usia mereka dalam sehat walafiat, bermanfaat bagi kita semuanya, dan mendapatkan keberkahan mereka semuanya di dunia ataupun di akhirat, seperti kita mendapatkan barokah kakek mereka Nabi Muhammad SAW. Dan kedua kepada para masyayikh, para guru, para asatidz, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang disebut, jikalau disebut nama Nabi Muhammad, menumbuhkan rasa cinta kepada hati kita. Semoga masjid dijadikan sebagai bukti cintaan kita kepada Rasulullah SAW, sebagai kerinduan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena seseorang di alam dunia ini, jikalau tidak memiliki hati yang cinta dengan Nabi, lebih dari mati saja. Lebih baik dia tidak hidup di dunia ini, karena tidak akan merasakan kenikmatan la fid dunya wa la fil akhirah. Dikatakan oleh para ulama bahwa tingkatan-tingkatan kenikmatan surga itu bisa diraih dengan kadar kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebanyak kecintaan kita kepada beliau di dalam hati kita, sebanyak itu pula tingkatan kita di alam surga. Sebanyak pula itulah kita mendapatkan dan meraih kenikmatan-kenikmatan surga. Dan begitu pula di alam neraka, penghuni-penghuni neraka mendapatkan tingkatan-tingkatan neraka yang sedih, yang sangat menyakitkan menurut kebencian mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Tambah benci kepada Nabi, tambah parah siksaannya di dalam api neraka. Maka dari itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habib Sahibul Maulid, beliau menyebutkan tentang kerinduannya dan kecintaannya yang mendalam kepada Nabi Muhammad SAW. Fi jannatin ma saqani min wasfiha illa li kaunil hizbi fiha qayyama. Sesungguhnya surga dengan sifat-sifatnya yang indah, dengan sifat-sifatnya yang begitu mempesona, tidak menggiurkan aku, tidak membuat aku menambah rindu di dalam surga itu kecuali adanya Nabi Muhammad di dalamnya. Membuat aku rindu hanyalah Nabi Muhammad penghuninya, itulah membuat aku merindukan surga. Maka dari itu para sahabat-sahabat Nabi, mereka seluruhnya, hati mereka seluruhnya mencintai Nabi Muhammad SAW. Bukti daripada itu, seorang Badui pernah bertanya kepada Rasulullah berkhutbah. Saat Nabi Muhammad lagi tengah khutbah, seorang Badui bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan hari kiamat itu ya Rasulullah?" Hari kiamat bukan main-main. Hari kiamat bukan rekreasi.
al-jannah wa ni'man nar. Kalau tidak di surga tempatnya atau di neraka tempatnya. Itu adalah kehidupan yang itu di mahsyar. Penentuan antara surga dan neraka. Maka Rasulullah melihat itu Badui yang ada di dalam hatinya cahaya iman, cahaya kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Saat itu dibalik bertanya oleh Rasulullah kepada Badui, "Ma ajatalaha?" Apa yang kamu persiapkan untuk kiamat itu? Maka dijawab oleh seorang Badui ini yang mana jawabannya membuat gembira seluruh para sahabat Nabi, membuat hati mereka berriang senang disebabkan pertanyaan dibagi dan jawaban dari Nabi Muhammad SAW. Ma'ajatalaha, apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat itu? Dijawab oleh Badui, ya Rasulullah, ma'ajatalaha bikasrati shalah wa rasyah. Tidaklah aku mempersiapkan daripada hari kiamat itu dengan memperbanyak puasa sunnah ataupun sholat sunnah. Artinya orang ini menjalankan sunnah puasa, menjalankan sunnah sholat rawatib dan lain sebagainya. Tetapi itu bukan keunggulan, tetapi itu bukan suatu fondasi di dalam amal yang membuat dia menjadi di alam akhirat sebagai modal terbesar. Tetapi tiba-tiba mengatakan, walakin inni wahibbullah wa rasuluh. Tetapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah apa yang disampaikan oleh seorang Badui tadi. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, dijawab oleh Rasulullah dengan jawaban, anta ma'aman ahbabta, kamu wahai Badui akan dikumpulkan bersama siapa yang kamu cintai. Kamu mencintai Allah dan Rasulnya, nanti di alam akhirat bersama Allah dan Rasulnya. Ini katanya seorang sahabat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, demi Allah kami mulai masuk Islam sampai saat ini tidak ada hadis yang menggembirakan kami seperti jawaban Rasulullah kepada si Badui tadi. Rasulullah pernah mengatakan tentang keutamaan sholat ini, keutamaan puasa ini, keutamaan ibadah ini dan itu. Tetapi mereka gembira, tetapi tidak segembira perjawaban Nabi Muhammad kepada si Badui tadi. Kenapa? Karena hati mereka cinta dengan Rasulullah SAW. Bahkan maulid, ada yang mengatakan pada zaman Rasulullah tidak ada maulid. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu pernah menstempel tentang maulidnya Nabi Muhammad. Seorang sahabat pernah tanya kepada Nabi tentang puasa hari Senin. Dijawab oleh Rasulullah SAW, dan kalau itu adalah hari kelahiranku. Apa hubungannya puasa dengan kelahiran? Kalau kamu berpuasa, ingatkan untuk merayakan kelahiranku. Karena kelahiranku membuat bahagia sampean, membuat bahagia dan gembira kita selamat dunia dan akhirat. Kalau kelahiran kita belum tentu membuat gembira tetangga kita, membuat selamat tetangga kita. Ya, kalau kita lahir belum tentu selamatkan orang lain. Tetapi kalau Nabi Muhammad, seluruh manusia dan jin yang mentaati Allah dan Rasulnya akan diselamatkan oleh Allah di akhirat, dibahagiakan di dunia dan di akhirat. Ini yang perlu kita gembirakan dari kelahiran Rasulullah SAW. Al-Quran menjelaskan tentang kegembiraan kita terhadap kelahiran Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakan wahai Muhammad, dengan karunia pula dan rahmat pula sepantasnya kalian bergembira. Kita semuanya beragama Islam. Karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi kita digolongkan ahlu sunnah wal jamaah. Ini kenikmatan yang kedua. Diberi sehat walafiat. Lalu kita dijulukan di tempat yang mulia ini, di tempat Allah min riyadil jannah, taman daripada taman surga Allah yang ada di alam dunia. Apakah ada nikmat seperti masjid yang kita habis pada malam hari ini? Sungguh alangkah nikmatnya, katanya Habib Muhammad, murid Habib Muhammad Al-Habsyi, dikatakan oleh murid-muridnya Habib Habsyi tentang majlisnya Habib Habsyi Dirun. Saat itu
Sebagian di antara mereka mengatakan, kalau seandainya malaikat Ridwan penjaga surga mengatakan kepada kami, wahai murid-murid hari-hari, wahai orang yang hadir di masjid di hari-hari, bangunlah di surga di depan ini, masuk sana. Maka kami tidak akan meninggalkan kami dari masjidnya hari-hari ini. Kami tetap duduk karena tidak surga di depannya hari-hari. Ini berarti adalah wanita Nabi Muhammad SAW. Ini majlis adalah majlis dagangannya Nabi Muhammad. Adakah dagangan Nabi Muhammad di tempat yang lain yang mulia semacam ini? Apakah kita dapatkan di jalan? Apakah kita dapatkan di pasar? Apakah kita dapatkan dengan lalainya kita di rumah kita atau di luar rumah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini adalah dagangan dari Rasulullah SAW. Semoga kita membeli dan mengambil dagangan Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran tentang dagangan ini, bahwa kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harta kita. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membeli harta dan jiwa kita dengan balasan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya harta miliknya Allah, kita punya jiwa miliknya Allah. Tetapi Allah mengatakan, sudahlah, tidak apa-apa, anggaplah itu milikmu. Sekarang kembalikan kepada aku. Silahkan jual kepada aku ganti dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah kita punya harta untuk kita pakai perjuangan jihad kepada agama Nabi Muhammad SAW? Kita pakai untuk kebaikan, kita lestarikan harta kita untuk jalan yang diridhai Allah dan Rasulnya, bukan sesuatu yang membuat Allah murka, bukan sesuatu yang membuat Allah marah dan Rasulnya. Kalau untuk pesta perkawinan, jika untuk pesta ini dan itu, dengan berhambur-hamburkan harta kita di semacam acara yang semacam itu. Tetapi ada yang positif, ada yang baik. Tidak ada perjuangan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah sesuatu yang malapetaka bagi seseorang untuk tidak meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jiwa kita pakai untuk taat, kita pakai untuk ibadah. Jadikan anggota badan kita jadikan sebagai anggota badan yang berkhidmat kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW. Seorang sahabat yang lagi mau dipanggil di Kota Mekah. Saat itu Abu Sufyan lagi belum masuk Islam, tanya kepada sahabat tadi, Ya Zaid bin Jasyah, wahai Zaid bin Jasyah, apakah kamu mau yang menggantikan kamu pada saat ini yang ada kamu kandung adalah Nabi Muhammad, sedangkan kamu saya lepaskan dan sampai keluargamu nikmat hidup di dunia, hidup nikmat di alam dunia seperti Madinah sana. Apakah kamu mau? Apakah kamu rela, wahai Zaid, untuk menggantikan dirimu saat ini, menggantikan posisimu Nabi Muhammad? Dijawab oleh seorang sahabat tadi, wallahi demi Allah, aku tidak rela Nabi Muhammad ada di kota Madinah, sedangkan kakinya tersentuh dengan satu duri. Sedangkan kakinya tersentuh dengan satu duri, aku demi Allah tidak rela. Para hadirin hadirat sekalian, berapa banyak duri, berapa banyak kita menyakitkan hatinya Nabi Muhammad, berapa banyak kita menusukkan duri ke hatinya Nabi Muhammad. Apakah itu duri yang membuat hati Nabi Muhammad kesakitan, membuat hati Nabi Muhammad sedih, yaitu dengan maksiatnya kita kepada Allah, curhatannya kita kepada Allah, tidak taat dengan perintahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Sesungguhnya semua umatku masuk di dalam surga kecuali siapa yang mereka tidak mau surga. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau dengan surganya Allah wahai Nabi Muhammad? Dijawab oleh Nabi Muhammad, man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang taat kepada aku akan masuk ke dalam surga.
dan siapa orang al-Qari barang siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak menjalankan perintah-perintahku, maka dia telah tidak mau menolak dalam surga itu. Maka semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala umatnya Nabi Muhammad yang rindu dengan Nabi Muhammad, yang cinta dengan Nabi Muhammad dan mentaati Nabi Muhammad SAW. Semua alam semesta ini merindukan dan mencintai dan mentaati Nabi Muhammad. Al-Qamar, bulan yang ada di alam angkasa sana, tatkala Nabi Muhammad memerintahkan untuk berbelah, maka terbelahkan bulan itu menjadi dua. Perintah Nabi Muhammad ditaati oleh alam yang di atas sana. Perintah Nabi Muhammad juga ditaati oleh binatang-binatang, oleh tumbuh-tumbuhan. Pernah seorang kafir dikatakan wahai orang, kata Nabi Muhammad SAW, kenapa kamu tidak masuk Islam? Wahai Muhammad, kalau saya percaya bahwa kamu ini adalah seorang nabi, saya pada masuk Islam. Kata Nabi Muhammad, kalau kamu percaya, kalau kamu mau itu pohon aku panggil, apakah kamu percaya bahwa aku seorang nabi? Pohon yang ada di hadapan sana yang jauh sana itu, kalau aku panggil dan nyampe ke sini, kamu masuk Islam, kamu percaya bahwa aku seorang nabi, maka percaya ya Rasulullah. Lihat, panggil itu pohon. Perintah, katakan bahwa Nabi Muhammad memanggil kamu. Maka salah satu orang dari itu kafir tadi mengatakan, wahai pohon, kamu dipanggil oleh Rasulullah, kamu diajak kemari oleh Nabi Muhammad. Saat itu juga si pohon tadi mentaati perintah Nabi Muhammad. Perintah Rasulullah ditaati oleh pohon. Pohon itu datang dengan akar-akarnya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Apakah kita rela memiliki maqam lebih rendah dari pohon tadi, lebih bawah dari pohon permintaan Nabi Muhammad, maka kita wajib lebih mentaati Nabi Muhammad SAW. Bahkan kayu yang pernah disentuh oleh Rasulullah di mimbarnya, saat itu Nabi Muhammad SAW berkali-kali dalam khutbah memegang satu kayu yang di dalam mimbarnya. Seorang daripada orang yang ahli dalam permedulan, seorang sahabat tadi mengatakan mengizinkan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, izinkan aku untuk merombak merenovasi ini mimbar. Nabi Muhammad mengizinkan, lalu sekali yang biasa ditarik disentuh oleh Nabi, saat itu diletakkan di agak bawahan, agak berjauhan dengan Nabi Muhammad SAW. Waktu berjauhan dengan Nabi Muhammad itu lagi berkhutbah, tidak lagi menyentuh apa yang dia akan disentuh oleh Nabi Muhammad, tangannya beliau akan mulia. Maka di kayu yang ada di bawahan, yang ada berjauhan dari Nabi Muhammad, saat itu berteriak dijerit, saat itu berteriak ketakutan bahwa didengar itu kesakitannya, didengar itu tangisan oleh seluruh sahabat yang ada di dalam masjid, hingga sampai ke belakang. Saat itu Nabi Muhammad turun menghampiri kayu tadi dan memutar-putar itu kayu hingga tangisnya reda, lalu diberikan tawaran, yaitu kamu mau, wahai kayu, untuk kamu aku tanam kembali di alam dunia, hidup kembali sementara di alam dunia, atau kamu tetap di sini mati, tetapi nanti tidak ada bersamaan di dalam surga. Bersamaan di dalam surga, maka si kayu yang tidak punya asal tadi memilih atau pilihan Nabi Muhammad, yaitu menjadi temannya Rasulullah di dalam surga. Para hadirin hadirat sekalian, katanya Habib Umar bin Muhammad bin Salim hadis dalam ucapannya tentang cerita Hanilul Jibril, tentang cerita tangisannya di kayu tadi. Ini Nabi Muhammad menyaksikan kayu yang merindukan Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menghampiri di kayu tadi, turun daripada mimbarnya untuk demi menenangkan di kayu tadi. Bagaimana kalau kerinduan itu ada pada dalam hati kita umat Islam, ada di dalam hati kita semuanya para hadirin kalian. Apakah Nabi Muhammad tidak mau menghampiri kita? Kalau kita betul-betul hidup dan cinta dengan Nabi Muhammad, apakah Nabi Muhammad SAW tidak lebih cepat untuk menghampiri kita, untuk memanggil
mendekatkan kita dengan rahmat daripada sekali lagi. Tentunya pasti lebih cepat geraknya Nabi Muhammad bagi siapa dari umatnya yang merindukan beliau untuk mendekat kepada kita Nabi Muhammad SAW. Tapi karena nafsu kita, karena dosa-dosa kita yang menghalangi tentang kedekatan kepada Rasulullah SAW, kita punya istri, kita punya anak perempuan. Berapa banyak di antara umat Islam